ya cukup menguras tenaga ya. KKN kan fisik kan, menguras fisik. Kerja juga fisik, mental sama pikiran. Ya aku kemarin sempat pulang hampir 1 minggu tipes. Wah, Kita kalau ngebreak atau refresh gitu kita ada yang main Counter Strike. Divisi kreatif itu mainnya Counter Strike. Kalau divisi IT teman-temanku tuh mainnya Apex. Jadi game warnet semua. Gua jadi warnet kalau istirahat. Pemandu dulu. Mungkin besok ini yang paling dekat pelatihan pemandu. Ada pelatihan pemandu habis ini. Bulan depan apa ya? Bulan Oktober depan. ya. Oktober. Nanti ke November atau mungkin mepet-mepet Desember itu baru pra-TB buat maba-maba nanti. Ya nanti tunggu aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fakultas Sains dan Teknologi, podcast kebanggaannya arek-arek Saintek. Ya, di episode ketiga ini ya tetap kita belum punya opening ya teman-teman, mohon maaf. Karena ini juga mendadak, saya juga nggak pakai baju PDH atau pakaian dinas hariannya Dema. Jadi ya ini mungkin ada acara tadi 1 dekade di sini. Ya, karena mendadak itulah. Ya adalah nggak apa-apa. Mungkin buat opening besok semoga ada. Semoga ada masukanlah dari teman-teman. Gitu. Ya pada episode kali ini karena ini mendadak, karena bintang tamunya ini ya sangat susah buat. Ayo itu sebenarnya hari apa dulu itu sudah sebenarnya itu buat opening podcast ini karena mungkin beliaunya juga lagi sibuk. Ya, bisa ketemunya hari ini dan mendadak juga. Ya. Ini. Langsung ini dia Mas Novin. Oh. Halo semuanya teman-teman. Podcastnya arek Saintek berarti ini. Podcast kebanggaannya arek Saintek. Tapi belum tentu yang nonton kan bukan hanya anak Saintek tok kan. Enggak. Ini umum kok, general, semua boleh nonton. Kemarin yang episode pertama muro-muro keluargaku. Dilihat deh posisi iki ternyata keluargaku sing bukan anak Saintek juga. Oke, berarti umum ya teman-teman. Halo, salam kenal semuanya. Iya. Gimana? Bener sibuk sih. Kita sama-sama semester 7 ya, merasa kehektikan semester 7 ini kayak wow lah. Sibuk banget berarti. Sibuk banget. Full. Harusnya itu bulan apa ya harusnya kita podcast itu harusnya? Aku di engage Pak Yahya itu. Iya, Pak Yahya. Awal Agustus. Sebelum BAK kalau nggak salah ya. Sebelum BAK betul. Udah di remind Pak Yahya tapi sampai hari ini baru sampai hari ini tanggal berapa ini? Ini 27 September ya, 2 bulanan. 2 bulan. Sulit. Soalnya waktu itu kan mintanya waktu KKN itu kalau nggak salah Pak Yahya cari bintang tamu, habis itu Pak Yahya langsung bilang ke Samen Mas. Ke aku diminta, "Ayo Mas main-main ke podcast ya Saintek itu." Oke Pak, aku oke aja. Aku juga dibilang sama Pak Yahya waktu rapat PBAK waktu itu. Novin coba. Waduh, Novin sibuk aneh Pak. Iya. Tapi kalau disahkan bisa sih. Akhirnya ya setelah 2 bulan kita bisa ketemu, guys. 2 bulan baru bisa. Ya sorry teman-teman, ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa namanya anak-anak tua ya sibuk semester 7 ya. Aduh, jangan dibilang tua dong, ketahuan nanti umurnya. Enggak. Di antara yang di belakang ini kita tua semua kok, kecuali yang satu. Enggak ketok gitu. Siap. Iya. Gimana menikmati kesibukan? Ya, selepas kita kan kemarin KKN semester 6. Ya, peralihan ke semester 7 lah. Terus aku pas kemarin kita juga kan MBKM tuh semester 6. Nah, dari MBKM 3 bulan aku magang itu dapat kesempatan buat lanjut probation 3 bulan. Jadi udah 9 to 5 itu kerja 9 to 5 probation ya. Dan pas KKN juga kerja. Jadi siku sibuk Novin itu pas itu. Dan setelah selesai KKN, selesai probation, akhirnya aku dikontrak tuh, udah full time beneran kerja 1 tahun kan. Jadi waktuku ke kampus cuma matkul tok, Mas. Makanya kita risket terus gara-gara matkulnya hari Rabu, Kamis, Jumat. Itu pun aku bisa, sampean nggak bisa. Sampean bisa, aku nggak bisa. Gitu-gitu terus karena jadwal kita kan memang beda. Kuliahnya juga beda. Jadi kesibukanku sekarang ya lagi kerja sambil nyicil skripsian sama kan? Iya.
kurang lebih kayak gitu. Ini FYI aja, kita satu jurusan satu prodi. Tapi bukan berarti satu prodi satu jadwal ya. Iya. Jadi sudah beda jadwal karena mata kuliah yang aku ambil nggak diambil Novin karena sudah diambil. Mata kuliah yang diambil Novin nggak aku ambil karena aku sudah ngambil di semester lalu. Betul gitu. Makanya jadi ya fleksibel lah kita. Fleksibel. Saintek itu fleksibel. Berarti KKN di Banyuwangi aku KKN di Lumajang. Berarti itu WFA berarti. Aku WFA, jadi kerja di Lumajang, kerjanya pas setelah break kalau nggak ada kegiatan di KKN gitu. Ya cukup menguras tenaga ya, KKN kan fisik kan, menguras fisik. Kerja juga fisik, mental sama pikiran. Ya aku kemarin sempat pulang hampir 1 minggu tipes. Wah. Ya gara-gara membagi waktu antara kerja dengan KKN itu cukup berat sih. Iya sih. Ya demam gitulah, agak parah. Iya, apalagi soalnya KKN itu kan juga hitungannya, padat banget kan ini. Betul, KKN itu jangan dikira healing ke kabupatennya orang, bukan ya, karena kita di sana mengabdi kan. Mengabdi benar. Mengabdi kan hitungannya masyarakat. kan 24/7 kan. Betul. Setiap waktu kan juga. Kita ada di situ. Itu berat sih sebenarnya Mas, yang semester 6 kemarin. Lah itu gimana bagi waktunya? Tapi untungnya kan WFH ya. WFA. Anywhere. Oh, anywhere. Yeah. Dan kebetulannya aku udah deal-dealan sama kantor kalau nanti tuh aku masih ada kuliah, ada KKN lah. Ya mereka oke aja, kamu tetap kerja, yang penting tuduhnya kelar. Kamu mau kelarin jam berapapun oke. Pokoknya tiap hari report aja. Aku report sering H+1 malahan. Kerjaan Senin, aku lapornya Selasa. Karena Senin malam, kalau Senin malamnya kita tuh ada evaluasi kan. Iya. Evaluasi tuh kadang sampai malam banget. Kadang aku nggak sempat report, nggak sempat laporan, absen gitu, absen pagi. Gitu. Yang penting tuduhnya kelar. Itu aja sih. Yang penting job-jobnya itu selesai ya, tugas lah ya, tugasnya itu selesai. Karena kita kan kerjaan IT ya. IT ya cepet aja, kalau kelarnya cepet ya oke cepet aja, nggak perlu jam 9 sampai jam 5, nggak perlu juga, nggak apa-apa. Gitu. Tapi KKN ya. Tapi itu masih belum kuliah ya tentunya. Tapi hitungannya juga terganggu lah ya, agak sedikit goyah gitu waktu KKN. Agak ya. Kenapa bisa membagi waktunya itu, kok bisa ini prioritasnya di kerjaan sama di KKN? Kan juga kewajibannya kan itu hitungannya gimana? Kita masih mahasiswa. KKN kan juga hitungannya kewajiban kita juga. Betul. Kan? Kerjaan juga kewajiban karena sudah dikontrak. Itu kan hitungannya juga perjanjian. Itu gimana kok menentukan prioritas? 50-50 sih Mas. Kita ada skala prioritas yang mana bisa dikerjain. Contoh kemarin aku pas di KKN itu posisiku memang nggak terlalu strategis ya. Jadi divisi acara sih, tapi kan nggak koor gitu. Loh, acara kan sibuk banget sih. Ya memang, tapi nggak koor, apalagi koor ya. Koor kan pasti dia monitoring. Nah aku di anggota ya udah kita mungkin bikin event atau bikin mappingan jadwal 3 hari ke depan ngapain. Gitu aja. Jadi nyelesain kerjaan itu, bikin rundown lah segala macem kegiatan lah kayak biasa. Kalau kelar ya udah kita agak sedikit free, jadi aku bisa maksimalin buat kerja gitu. Deal-dealan aja. Misal KKN itu sebenarnya kalau dibilang 24/7 juga benar. Tapi kita nggak selalu bertemu dengan masyarakat. Karena kita udah output kan, bikin buku, jurnal dan lain-lainnya itu. Nah, kita kadang-kala juga standby di posko. Sama itu. Ada juga teman-teman mungkin dibagi teman-teman yang berangkat ke masyarakat. Betul. Tetap meskipun 24/7 notasinya cuma apa ya, kita nggak mungkin 24/7 ke rumah masyarakat kan, pasti dibagi. Pasti iya. Ada yang ngajar ngaji misal, kita standby di rumah, kan ada jadwal piket juga kan. Itu berapa orang? 20 sekian, 25 ya? 25-26an lah, kurang lebih seperti itu. Jadi masih ada dibagi ya. Nanti kalau misalkan teman-teman berangkat terus sampean di rumah masih bisa ada masih sedikit, bisa betul masih bisa cari-cari celah karena kita nggak full juga, dan kerjaannya juga nggak terlalu banyak loadnya kebetulan. Nggak full ngoding sih kebetulan. Nggak full. Tapi masih WFA anywhere dimanapun ya, di kebun tebu. Oh iya, masih bisa bantu warga, masih sempet masih bisa curi-curi waktu kebun tebu, naik manjat kelapa gitu, masih sempat kerja juga. Iya, tapi sebelum bahas jauh ya, kita mundur ke belakang. Oke. Bisa sudah dapat pekerjaan sebelum sebelum lulus itu. Apalagi kan pekerjaan ini bukan kayak sampingan, kalau aku dulu ngojol itu kan bukan bidang sistem informasi. Oke. Ini kan bidangmu kan sudah sistem informasi. Gimana kok bisa gitu?
kita tarik ke belakang dulu. Kenapa kamu bisa masuk ke situ? Tariknya sampai mana nih? Kita mulai dari Sampai mana? dari waktu kamu lahir sahabat pas ibumu hamil itu. Aduh, Kejauhan kejauhan sih. sih. Mungkin dari Magang mungkin ya. Apply magang. boleh Atau sebelumnya mungkin. ya semester 5 4 semester 5 lah. Iya. Kita mulai menentukan arah kita mau kemana, mau jadi apa. Kebetulan kan aku suka banget ngoding ya. Pasti ambil profile atau peminatannya teknologi, pasti ngoding lah kayak gitu. Nah, sebelum aku ke sana semester 1 2 3 4 sangat suka dengan ngoding. Pasti ngoding terus aku di rumah. Selalu berkutat dengan teknologi dan akhirnya semester 5 itu udah ada awareness dari prodi kalau bakal ada MBKM. Benar. MBKM-nya ini versi yang bukan dinaungi oleh Kemendikbudristek Dikti. Iya. Jadi kita nggak satu mitra dengan kampus-kampus lain. iya, Kita benar. tidak disediakan mitra kan. Iya, belum ada MOU aja. Betul. Kita ya inisiatifnya bisa apply ke mitra yang ada MOU-nya atau mandiri, cari sendiri gitu Iya, kan. benar. Nah, pasti mahasiswa kayak aku ada rasa ketakutan. Kalau aku nanti nggak keterima magang di mana ya? Akhirnya di semester 5 itu aku mulai cari-cari. Kita magang Januari, aku November itu udah mulai Belum cari. kelar semester 4 itu ya. Masih Semester 5. Oh iya, masih semester Semester 5. Jalan semester 5. November itu udah cari-cari dan langsung apply kebetulan. November udah cari di salah satu perusahaan FMCG di daerah Surabaya. Magang tuh. Ya MBKM magang lah kurang lebih kayak gitu. Posisinya adalah back end developer. Itu langsung apply sama posisinya juga. Betul. Udah dibuka sama mereka kebetulan. Mereka buka posisi back end developer, akhirnya aku daftar. Itu sebelum ada pertemuan mahasiswa dengan prodi. Yang kita kumpul di ruangan itu sebelum ada itu udah aku apply sebelumnya. Waktu Natal itu loh saya. Ya kurang lebih di dekat-dekat itu. Libur-libur. Jauh sebelum itu aku udah coba apply ke sana dan beberapa hari kemudian sudah ada undangan interview dan juga technical interview kurang lebih interview kayak gitu dan langsung oke di hari itu dan disuruh masuk langsung di tanggal 2 Januari. Setelah interview Jaraknya lumayan lama. Oh, lama. Oh bukan, setelah interview ada pengumuman langsung, mungkin selang 1 hari 2 hari gitu. 1 hari 2 hari itu pun aku juga lupa gara-gara nggak ngecek email karena suratnya dikirim lewat email. Dikirim lewat email sama HR-nya dan diterima. Habis itu aku nggak buka lama, akhirnya HR-nya chat WA. Mas ini udah diterima dan dibaca suratnya dikasih gitulah. Nanti disuruh masuk tanggal 2 Januari. Sedangkan kita belum ada pertemuan dengan prodi itu. Belum ada pertemuan, belum ada konsolidasi, tapi udah disuruh nanti masuk tanggal 2 Januari ya Mas. Which is itu habis libur tahun baru banget. Dan akhirnya aku beneran berangkat ke situ sebagai backend developer. Ya kerjaku 3 bulan kemarin ya bener-bener di backend ngoding. Itu hitungannya bukan berarti prodi itu pertemuan kayak apa ini? Yang kita itu loh, yang ditanyain kita udah apply di mana aja. Iya. Itu kan sebenarnya sebelumnya kan belum ada pertemuan, cuma Belum. ada apa ya kayak pemberitahuan bahwa semester 6 ini nanti ada magang. Betul. Kalian bisa cari tempat instansinya sendiri. Nanti baru dilaporkan ke prodi Betul. kalau sudah dapat. Itu Itu berarti waktu pertemuan itu sudah deal. sudah deal. Tapi aku belum ngomong ke prodi kalau aku diterima karena aku belum nandatangani surat balasan. Iya. Kan kontrak kan pastinya 2 tanda tangan kan, tanda tangan mereka, kantor dengan tanda tanganku. Nah, aku belum sign. Tapi aku lapornya ke prodi belum dapat Bu, karena belum tanda tangan doang. Tapi aslinya udah ke offering ke situ, udah dapat tawaran di situ. Berarti start awal tahun banget itu. 2 Januari banget habis liburan, habis dari Malang, habis dari pantai, besoknya udah ngantor tanggal 2 Januari itu. Soalnya tanggal 2 Januari itu perkuliahan itu belum masuk ya. Masuk itu Februari ya. Sepertinya. Ya Februari. Jadi hitungannya semester kita itu duluan nih. Duluan. Iya. Kalau aku sih magang mulai akhir Januari sih. Jadi teman-teman yang semester 4, semester 5 itu belum masuk ya. Masuknya Februari kita sudah masuk ya. Iya. Seperti itulah kurang lebih. 2 Januari 3 bulan. Itu pertama gimana? Datang ke sana? Pertama itu sangat shock karena tanggal 2 Januari itu bertepatan dengan ulang tahunnya brand salah satu brandnya di kantorku. Salah satu produknya. Jadi itu ada party. Makanya ternyata kenapa kok disuruh langsung tanggal 2 Januari karena kebetulan ada dibarengin itu. Jadi anak-anak yang keterima magang itu sekaligus gathering di situ, sekaligus kumpul-kumpul gitu loh. Ya shock aja.
ternyata ada party. Tapi enak dong, hari pertama langsung party. Ya enak sih, enak banget. Berarti hari pertama itu belum full kayak kerja kantoran gitu. Belum, kita masih kenal-kenalan ekosistem. Presentasi dari kantor kalau magang di sini tuh jam segini sampai jam segini dapat gini gitu. Itu kalau aku sama temen-temen kan berkelompok ya. Itu sendiri. Sama ada dari yang lain mungkin dari luar yang ikut magang juga. Ada dari kampus lain. Barengan di divisi yang sama. Dia front end, aku back end gitu aja bedanya. Satu project. Enggak Itu. Karena magang kita kan ada laporannya. Iya. Makanya disuruh bikin project, ya aku selesaiin sendiri aja. Full stack berarti. Dikit. Oh, Dikit. Ya. Kalau back end itu biasanya sama full stack ya juga biasanya. Ya dikit, tambah dikit aja, dikit gitu. gitulah. Itu jadi 3 bulan itu satu project buat laporan dan beberapa project lainnya ya. Karena project buat laporan itu selesainya lumayan cepat, 1 bulan udah kelar. Sisanya ngerjain project yang diminta dari pimpinanku aja. Yang di apply buat magang itu cuman posisi programmer aja. Kebetulan aku kalau ngelisting, kalau aku bisa liatin spreadsheetku itu ada listingnya PT-PT apa yang udah aku apply dan PT mana yang merespon. Nah, udah aku apply semua rata-rata di Surabaya dan beberapa ada di Jakarta. Udah aku apply semua nih, sebar nih, tebar. Tapi yang paling cepat bales perusahaanku yang saat ini. Paling cepat bales, paling cepat ngasih kontrak, paling cepat offering, dan paling cepat konfirmasi kalau tanggal 2 disuruh masuk. Mungkin karena di Surabaya juga mungkin. Di Surabaya juga dan kantornya juga di sini, di Rungkut, daerah Rungkut. Oh, dekat sini berarti. Dekat sini aja. Kalau aku dari kos ke kantor mungkin 10 menit 20 menit lah. Mungkin kalau karena butuh juga mungkin ya. Dari perusahaannya butuh programmer juga. Dan ya aku merespon dengan ya oke, aku kasih surat balasan lagi, tanda tangan surat balasan dan mengonfirmasi bahwa aku bakal magang di situ. Itu akhirnya masuk ke dunia kantor lah, dunia pekerjaan sebagai pekerja kantoran gitu. Sok gak sih misalkan kita kalau di kampus kan datang cuman dengarkan, sekarang kita datang kita yang gerak gitu. Gimana? Sok mungkin. Benar-benar merubah pola pikirku ya, karena di situ kita itu udah dikasih tanggung jawab kerjain project ini gitu doang. Dengan spesifikasi yang diminta dan kita harus explore sendiri. Dan di posisi magangku itu kan ada apa namanya Mas? Kalau pengasuh kita itu dosen pamong kalau nggak salah ya. Oh iya, pembimbingnya dari kantor itu ya, kita tektokannya sama itu aja pembimbingku. Kalau aku misal bikin program ini nggak jalan, Mas ini kok nggak bisa ya Mas, ya aku tanyanya ke situ aja. Karena benar-benar yang dipelajarin di kampus dengan yang ada di kantor itu sangat berbeda. Teknologinya ya. Iya. Di apa ya, kalau diajari di kampus gini, di kantor itu yang diimplement B. Jatuhnya kalau kita magang nanti buat teman-teman ya, kita harus ngikuti standarnya kantor sih. Iya. Kalau kita misal kita punya skill di apa misal di Java misal, tapi kantor kita pakai Python, ya kita harus ikuti standar mereka sih. Mau nggak mau harus belajar. Iya sih. Aku dulu juga pertama kali ya agak sok gitu kaget. Biasanya web developmentnya ya cuman landing page, HTML, CSS, nggak pakai framework. Waktu di kantor pakai framework Codeigniter Mas ya. Apa? Ya, akhirnya gitu. Kita belajar lagi. Betul. Makanya kesempatan magang itu kesempatan real industry sih, standar industri itu. Kita salah-salah ya oke aja. Yang penting kita nyobain. Gladi bersihnya kita kerja nanti lah. Betul. Kita siap-siap menuju ke kerja, namanya magang kan. Apalagi kita bukan kemauan kita sendiri, kita kerja ikut kemauannya atasan lah. Gitulah. Itu bagus. Mungkin agak shock di situ ya. Shock banget. Kita harus adaptasi cepat sih. Adaptasi itu penting sih, kalau adaptasi. Makanya kalau misalkan tiba-tiba kaget terus nggak bisa adaptasi, akhirnya aku mau kerja wis. Itu agak susah sih itu. Apalagi kalau banyak prakteknya juga. Bukan banyak praktek, memang praktek semua. Kalau di kampus kan kita banyak teorinya. Betul. Kalau di magang kan praktek terus ya. Praktek dari teori itu gimana. Jadi bukan berarti cuman dapat kuliah, kita dapat ilmu, bukan berarti kita sudah pinter ternyata di dunia kerja. Ya. Tidak semudah itu. Ya itu pembuktiannya di dunia kerja sih, yang apa yang kita lakuin di pas perkuliahan itu. Dan shocknya adalah 9 to 5 Mas, jam 9 sampai jam 5, istirahatnya cuma duhur jam 12 sampai jam 1. Which is kalau kita kuliah
itu mungkin satu matkul 2 jam. Habis itu break kan. Habis itu break. Ada jeda kan mungkin beberapa jam baru matkul lagi atau enggak itu gabung. Tapi kan akumulasi itu enggak sampai 7 jam gitu. Iya. Kuliah kan satu hari mungkin enggak sampai 7 jam nih. Itu yang bikin kaget juga. Dan itu kalau kuliah kan kita enggak mungkin enggak tentu juga di depan laptop 7 jam. Kan Iya, ada iya. guru yang ada dosen yang dia beliau present, kita dengerin gitu kan. Iya. Masih mata itu enggak terlalu menatap. Nggak capek ngadap komputer. Itu yang aku coba adaptasi. Kalau di awal-awal pasti kekuras banget tenaga. Kuras banget dan banyak belajar banget karena ya aku berangkat tuh nggak bawa air minum, nggak bawa tumbler. Ternyata di sana para staff teman-temanku itu tumblernya gede-gede semua, yang 2 liter gitu. Emang nguras tenaga banget. Nguras tenaga banget. Walaupun cuma duduk Duduk. depan itu, ya, nguras tenaga banget ya. Itu sih yang buat aku adaptasi dan beruntung bisa mencoba. Itu benar-benar selama 3 bulan itu 9 to 5 terus. Nah itu 5 terus kecuali Sabtu. Sabtu. Aku masuknya sampai Sabtu, tapi Sabtu itu cuma sampai jam 3 dan Sabtu nggak wajib ngantor. Bisa dari mana aja. WFA tadi. WFA Sabtu. Berarti 3 bulan, Januari, Februari, Maret terakhir ya. April tanggal 2. April ya. Itu kontraknya segitu. Kontrak magang. Kontrak magang. Dari sebulan pertama dulu aja deh. Apa yang didapat selama magang? Sebulan pertama aku belajar framework baru. Kita deal-dealan aja terang-terangan di sini, tapi nggak semua orang IT yang nonton kan. Iya, Pasti ada iya. yang general ya. Gampangannya di kampus kita fokusnya belajar Java, PHP dan sebagainya, Python lah. Tapi tiba-tiba di kantor itu diminta untuk belajar Node.js, JavaScript. Jadi JavaScript itu. 1 bulan pertama itu aku gathering belajar JavaScript dan untungnya difasilitasi sama kantor, dikasih kursus platform kursus gitu, kurang lebih ada 3 kursus buat aku belajar. Jadi 1 bulan itu gathering aja, ngumpulin ilmu, Full belajar JavaScript. full belajar JavaScript karena teknologi di kampus semuanya di kantor semuanya JavaScript. Iya, kebanyakan emang mintanya ke perusahaan-perusahaan itu JavaScript semua sih. Kita Kayaknya kita ya. yang di kampus masih belum sampai sana. Itu 1 bulan, terus 1 bulan keduanya itu mulai happy karena mulai diajak outing ke luar kota, ke Jogja. Terus itu kayaknya bulan apa gitu ya, udah mulai puasa ya. Kapan ya? Pokoknya aku sempat itu di sana itu diajak bukber. Di luar kota. Enggak di Surabaya sih. Jadi pokoknya setelah 1 bulan pertama itu, bulan selanjutnya itu mulai have fun. Diajak outbound, diajak outing, ikut bukber. Pokoknya banyak kegiatan yang bisa nge-refresh. Iya, biar Otak enggak kita. terus gitu, biar enggak sumpek lah ya. Apa pas magang kita itu dulu ada itu ya, puasa ya? Aku Ada lupa ya. Maret kalau enggak salah. Ya kurang lebih di situ Maret ya, sih. bulan itu. Maret ya. Pokoknya sempat bukber kok di kantor aku. Iya. Aku ya Gitu. sempet juga bukber di. Kan? Asik. Itu sih seru. Terus bulan selanjutnya mulai sangat akrab ya. Bahkan di kantor saya itu ada turnamen PES. Jujur ini. Iya. Jadi ada cup gitu ya, ada cup. Nama cupnya itu nama sponsor donasi terbesar. Misal Mas Dika nih donasi 50.000 buat makan gacoan gitu, namanya bakal jadi Dika Cup. Asik Gitu. Asik banget. Jadi kita setiap break, namanya yang itu. namanya adalah orangnya. donatur terbesar. Oh yes. Gitu. Jadi kita main PES kalau break, dan anehnya sekarang lama-lama sekarang udah mulai aneh. Karena kita kalau nge-break atau refresh gitu kita ada yang main Counter Strike. Divisi kreatif itu mainnya Counter Strike. Kalau divisi IT teman-temanku tuh mainnya Apex. Jadi game semua. warnet semua. Oh, jadi warnet kalau istirahat. Itu sih yang sampai sekarang kok jadinya have fun ya. Jadi seru ya. Iya. Kalau mungkin mikirnya, wah nanti kerja terus capek. Ternyata banyak event ya. Banyak have fun-nya juga ternyata. Asik banget berarti ya. Karena itu Mas, banyak yang anak muda juga. Ya, kebanyakan kalau anak IT emang anak muda sih ya. Anak muda dan divisi-divisi yang lain mungkin seperti marketing kreatif itu juga banyak yang masih muda-muda. Tahun 2000-an, 95 lah maksimal kayaknya. Masih muda-muda. Evan terus nggak kerasa berarti 3 bulan ya. Sangat gak kerasa sih magang. Tiba-tiba selesai gitu ya. Tiba-tiba selesai dan tiba-tiba ditawarin buat lanjut probation itu. Iya, itu
setelah 3 bulan itu langsung ditawari lanjut. Sebenarnya Hamin berapa hari gitu, Hamin 1 atau 2 itu udah didudukin sama HR. Amin 2 sebelum Selesai magang, udah didudukin, diajak duduk sama HR. Ini gimana? Ini ada tawaran dari manajemen untuk probation. Probation itu uji coba sebelum jadi karyawan yang dikontrak. Ada probation 3 bulan. Oke, tawaran dengan offering segitu ya, dengan nilai segitu. Oke. Aku sih oke-oke aja karena ini kan kesempatan, Mas. Kesempatan. Tapi PR-nya adalah di masa itu kan ada KKN. Iya. Nah, aku ngomong tuh apalagi sama waktu HR. Maret 2 April terakhir itu kan habis itu kita ngerjakan laporan magang juga ya. Betul, dan ada sidang lah, ada bimbingan lah. Dan aku deal-dealan aja sama HR. Mas, ini aku ada KKN. Terus nanti itu juga masih ada perkuliahan. SAT kan? Iya. Semanas Indesign kan masih ada. Masih. Tapi jawaban mereka oke aja gitu. Ya wis, aku sama sikat aja tanda tangan. Karena mereka oke aja, yang penting tutumu kelar. Lebih ke mengerti kalau kita masih kuliah gitu mungkin ya. Dan disuruh untuk kuliah memang. Disuruh untuk kuliah biar cepat lulus. Terus kamu nanti di sini gitu loh, all in ke sini. Tuh. Banyak teman-temanku yang di kantor tuh masih kuliah kok. Masih juga S1 juga kuliah. Ada yang S1, ada yang S2 juga. Jadi masih difasilitasi. Kalau kerjaanmu beres ya oke-oke aja, gak masalah. Iya. Gitu. Yang penting tanggung jawabnya terpenuhi gitu. Ya. Dan sampai saat ini kan kita masih ada matkul toh. Iya. Dan aku juga dikasih kesempatan untuk kuliah Rabu Kamis Jumat, mungkin 2 jam gitu toh. Masih dikasih kesempatan. Ya, beruntung banget sih dapetin tempat yang kayak gitu. Bareng teman-teman juga kan yang tadi yang magang bareng juga lanjut juga. Sebelumnya. Kebetulan dia itu semester 9 pas magang. Pas semester 7, sorry. Pas kita masuk kan semester semester 6. Kita masuk kan semester 6. Dia semester 8. Udah skripsian, udah sembro. Tapi belum sidang akhir. Jadi dia ya udah gak ada matkul. Tinggal sidang toh. Tinggal sidang. Dia tetap lanjut juga, ada yang magang lanjut. Akhirnya tetap lanjut juga. Lanjut sampai sekarang juga sama, full time juga. Yang temanku front end itu. Masih sama-sama juga sekarang. Sama juga, satu tim gitu. Satu tim juga. Gitu. Asik berarti ya. Asik. Setelah 3 bulan, setelah nanti perpanjangan, setelah KKN juga, habis itu masuk lagi. Habis itu kan juga ada perjanjian buat bagi waktunya buat kuliah. Hitungannya gimana ya? Bilangnya gimana? Itu masih izin ini ada kuliah hari ini. Nanti berarti ngantornya juga berarti hitungannya kuliah dulu ya? Enggak, kuliahku habis duhur. Habis makan siang. Berarti paginya ke kantor. Paginya ke kantor seperti biasa. Kalau ada kelas ya ke kampus, kalau nggak ada ya nggak usah ke kampus. Gitu aja. Deal-dealannya sama seperti awal. Mas, aku masih kuliah. Ya nggak apa-apa, selesaiin kuliahmu. Yang penting tutumu beres. Udah itu aja sih yang tak pegang. Jadi berarti jadwal kantor ngikutin jadwal kuliah. Ya realitanya seperti itu ya. Kondisinya seperti itu. Ya kayak case kemarin kita sertifikasi tuh. Oh iya. 2 hari. Itu kan hitungannya bukan ya, di luar jadwal kuliah kan sertifikasi itu harusnya. Betul. Nah, itu gimana, kayak ada acara itu 2 hari. Dadakan sih itu kan ya. 2 hari full. Ya udah aku bilang, kan itu ada suratnya dari prodi, dari Kaprodi. Aku kasih aja. Aku duduk sama headku, "Mas, ini aku ada sertifikasi." Ya aku ngomong real-realan. Dan posisiku saat full time ini, sebelum sertifikasi, posisiku juga sistem analis. Oh loh, pas berarti. Dan pas, makanya headku tuh ya budal loh, gitu loh gampangannya. Karena cocok ini. Jadi aku setelah dari pas KKN itu aku udah pindah ke sistem analis. Dari back end tadi. Makanya aku KKN itu nggak terlalu banyak ngoding, aku cuma analisis sistem, nge-review kode, gambar-gambar, meeting, ngecek kerjaan, gitu-gitu. Akhirnya dapat yang sebelumnya sertifikasi kan juga junior programming oke juga. Kemudian aku sempat juga operator komputer muda juga, kompeten juga. Dan yang terakhir kita ini sistem analis. Akhirnya dapat juga ya. Dapat juga, alhamdulillah. Aku gak dapat. Aduh, mungkin dicoba tahun lagi. Ada remedinya kok. Iya, masih ada kesempatan lagi. Betul. Mungkin lah bisa nanti. Kalau nggak males, jauh. Kurang lebih kayak gitu. Akhirnya dapat. Hitungannya sudah kontrak berapa tahun nanti itu? Kira 1 tahun per Juli kemarin. Pas kita masih KKN, kita kan pulang tanggal 20 ya.
Ya 25 26 ya. Ya segitu. Oke. Aku pas awal Juli tuh udah tanda tangan kontrak baru. Per 1 tahun nanti sampai Juli tahun depan. Betul. Berarti hitungannya sudah apa nih, karyawan lah ya. Bisa disebut karyawan. Disebut karyawan selama sekarang September, Juli, Agustus 3 bulan. Mm-mm. Ya, jalan 3 bulan karyawan. Gampangannya nanti sampai semester 8 lah kurang lebih. Iya, sampai semester 8. Apalagi sekarang sudah ambil skripsi juga kan? Oh, ambil skripsi, Nah, tapi masih Itu gimana itu kan, skripsi itu kan gimana? Cuman 6 SKS cuman kita buat pusing. Kayak ambil 100 SKS. Nah, itu gimana Mbak, kerjakan skripsi bareng sama ngerjakan pekerjaan dari kantor? sebenarnya skripsi ini lumayan aku pelanin pace-nya sih. Speednya lumayan aku Oh, pelanin. enggak terlalu ngoyo Aku gitu. nggak ngejar lulus cepet karena aku fokusin ke publikasi ilmiahnya dulu. Oh iya, yang tulis jurnal. Nulis itu ya, jurnal. artikel, iya. Karena skripsiku itu berhubungan dengan jurnal yang aku tulis. Jadi outputku adalah ini submit, ini publish dulu. Jurnalku nanti tak kutip sendiri di skripsiku. Berarti citasinya Novin 2024 Betul. gitu. Karena mendukung gitu loh. Hmm. Aku ngejar publikasi dulu, skripsiku tak cicil pelan-pelan. Hmm. Sulit juga ya jam 9 sampai jam 5 ngerjakan skripsi jam berapa? Jam 7, jam Iya. 9 udah ngantuk. Apalagi kan publikasi kan semester ini ya. Kalau skripsi kan harusnya semester 8. Betul. Masih Jadi ya hitungannya kalau nggak lulus cepet, lulus semester 8 pun nggak telat juga nggak sih. telat juga. Kalau fisiku seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ngejar semester 7 juga ya, Ya, bagus. Kan ini tergantung dengan kondisiku seperti ini ya. Ngantuk Iya. kalau udah pulang. Gitu Mas. Tapi hitungannya masih jalan kan? masih jalan. Apa hitungannya skripsi jalan bareng sama publikasi? Aku pokoknya nunggu bab 4-nya itu nunggu jurnalku sih. Jadi minimal ya aku sempro dulu. Sempro deh. dulu. Minimal sempro dulu deh. Oh iya. Ya, semoga lah ya bisa ya. Iya, muka aku ya pengen tahun ini insya Allah. Insya Allah. Dicoba Sempro. dulu. Iya. Kayak gitu. Jadi ya hitungannya kuliah juga kan, tinggal 1 ya mata kuliah. Satu itu. Jadi kalau cuma 1 lah ya, nggak apa, masih enteng lah ya, Betul. masih nggak terlalu beban banget gitu. Mm. Kalau tapi tetap menurutku ini aku masih belum kerja ya. Ini pusing sih aku mikir skripsi. Pusing. Pusing gimana? Ternyata berarti skripsi itu nggak terlalu dikejar banget. Berarti masih fokus ke publikasi dulu. Masih fokus di kerjaan kantor dulu, baru nanti skripsinya mendukung, menyusul lah. Berarti pembagian skripsi publikasi dulu sih ya. Iya. Di prioritasin. Iya. Tergantung aku ya, kalau mungkin beda orang kan beda Mas. Gak boleh ditiru kan ini kan. Tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Betul. Kondisiku seperti ini, kerja 9 to 5, 9 sampai jam 5. Ya udah, aku habis itu pulang ya udah mulai nyicil publikasi dikit-dikit lah. Karena kuncinya adalah dikerjakan sebenarnya. Iya, yang penting selesai sih nanti. Yang penting selesai, jadi pelan-pelan ya oke aja. Oke aja. Gitu. Kalau kesibukan lain di luar kantor sama kuliah? Udah nggak ada ya, organisasi udah nggak ada. Sudah selesai ya kemarin? Udah selesai, udah tamat. Aku fokus ngantor aja, jadi budak keyboard sekarang. Tapi dulu memang sering berorganisasi sih. Iya, for your information, Novin dulu anggota himpunan mahasiswa ya. Bagian apa itu ya? Apa? Kominfo dulu, waktu dulu. Dulu. Habis itu lanjut ke Dema, anggota Dema lagi. Dulu. Mas Akmal ya. Kabinetnya Mas Akmal itu bagian PSDM ya. Dulu. Pengembangan sumber daya manusia. Mungkin sekarang aku sisa LKMM doang sih Mas. Oh iya, sama ini pemandu LKMM. Pemandu LKMM ya. Ya, sama GDSC sih Mas. Oh, punya Pratama dia. Nah, sama. Oh, masih banyak ternyata ya. Banyak. Masih banyak ya. Mungkin yang paling aku keep adalah LKMM ini karena ini event apa ya? Event periodik lah. Dan Iya. hanya ada di Fakultas Saintek. Kalau Iya, di iya. Winsa Iya, kalau di aku tanya temanku nggak tahu LKMM sih itu yang di fakultas lain. nggak ada karena ini adalah hal yang ikonik, perlu kita rawat. Latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Ya seperti aku tadi, aku bisa ngatur jadwal kayak gitu ya gara-gara lulusan LKMM. Itu hitungannya kita latihan soft skill kan di situ. Betul Mas, betul. LKMM itu dibilang penting nggak penting ya, itu coba sendirilah join LKMM nanti kerasa kok. Itu kalau sudah kita banyak kesibukan, kita tiba-tiba bisa bagi waktu sendiri. Betul. Nanti itu karena LKMM juga. Oh. Bentar lagi kan ada LKMM tuh. Mahasiswa baru juga bakal ada kegiatan LKMM tentunya.
Banyak lah rangkaiannya nanti. Dari Pratede ya dulu waktu kita semester berapa Pratede? Aku lupa sih. Jam semester 3 apa ya? Semester enggak. Ini semester 2 kan buat yang itu ya. Semester 1 sih. Semester 1 kita semester 3 kan. Iya, kita semester 3. SI itu semester Telat ya. kita. Semester 3 telat iya. Pratede Habis itu lanjut TD. habis itu TD. Pratede itu tingkat dasar, Tingkat TD dasar, tingkat dasar. Ya. Di tingkat dasar habis itu lanjut ke pelatihan ke pemandu. pelatihan PT. pemandu dulu ya. Heeh, Baru ke PT. tingkat menengah nanti. Kalau Ke- ada ya. Pelatihan pemandu dulu. Mm. Mungkin besok ini yang paling dekat pelatihan pemandu. Ada pelatihan pemandu habis ini. Di bulan depan apa ya, ya? insya Allah. Bulan Oktober depan. ya. November. Oktober. Oktober. Nanti ke November atau mungkin mepet-mepet Desember itu baru Pratede buat maba-maba nanti. Ya, nanti tunggu aja teman-teman ya. Iya. Sobat-sobat Saintek, teman-teman Saintek, arek-arek Saintek khususnya Di nanti follow dulu aja LKMM Boleh. LKMM_Winsa. LKM_Winsanya boleh di follow. Nanti kita bakal belajar bareng di situ karena perlu kita rawat ini ekosistem sehat ini. Iya benar. Cuma ada di Saintek doang, bro. Ya. Itu buat latihan kita soft skill, biar hard skill di kuliah dapat, di soft skillnya kita juga dapat. Ya sekecil manajemen waktu tadi loh, manajemen waktu, manajemen Iya. diri, caranya nge-planning itu nanti di situ Iya, semua. kan LKMM latihan Manajemen keterampilan manajemen mahasiswa, bro. Itu yang perlu teman-teman. Nanti ikutin mahasiswa baru tuh. Asik kok. Pemandunya ini Mas Novi. Saya pemandu, salah satu pemandu. Banyak juga pemandu yang lainnya dan kita harus meregenerasi. Iya benar-benar. Teman-teman jadi peserta tahun selanjutnya jadi pemandu biar mencerdaskan kehidupan bangsa itu benar-benar ada. Biar kita dapat ilmunya, kita juga bagi ilmunya lagi. Itu yang dicari memang, regenerasi. Kita harus rawat itu. LKMM itu lah nanti ditunggu lah. Ditunggu aja teman-teman tanggal mainnya. Kita nanti belajar bersama di sana. Asik. Balik lagi ke magang tadi ya. Organisasi sebelumnya apa berpengaruh nggak sih setelah join organisasi di kehidupan bekerja? Ngaruh banget sih, Mas. Hari ini tuh ada itu ya, satu dekadenya Iya, pembukaan hari ini, Pembukaan hari ini, rangkaian opening. acara 1 dekade. dan barusan kita ikut talkshow Iya, talkshow-nya alumni dari Saintek dan itu juga bahas tentang prospek karir. prospek karir. Tadi juga dibahas pentingnya organisasi ketika kita apply magang ataupun kerjaan. Ya penting banget, ditanyain kok. Tadi aku sempat dengar ada syarat apply kerjaan itu ada pernah join organisasi Pernah join apa? organisasi apa, posisinya apa. Itu memang beneran real. Dan sesimpel teman-teman join ke himpunan sebagai staff itu ada harganya sebenarnya. Iya. Ada harganya, nggak boleh teman-teman nggak boleh berkecil hati atau nggak pede, nggak boleh. Jadi bukan berarti organisasi itu apa join organisasi nggak bener. Justru itu bedanya anak yang kuliah sama nggak kuliah kan. Iya benar. Organisasi di intra itu Intra penting. buat mungkin dari himpunan-himpunan Ada bisa ada banyak kan di sini kan. banyak. Tiap prodi ada himpunan. Kalau di tingkat fakultas ada Ada Dema eksekutif tuh. mahasiswa, ada SEMA juga. Ada SEMA. juga. Mungkin UKM juga kan ada juga Betul, organisasi. UKM juga organisasi. Jadi banyak sekali wadah buat teman-teman cari pengalaman di situ. Outputnya adalah ditampilin di CV atau di formulir. Iya. Pernah ini. Itu yang mahal sebenarnya, Mas. Itu pun mahal kalau kamu emang aktif ya, jangan tiba-tiba kamu join terus pasif, kamu nggak ngapa-ngapain. Itu bakal ditanyain sama HR, kamu sebagai staff ini ngapain aja? Pasti ditanyain kan? Oh iya benar. Kamu jadi staff itu ngapain aja? Pernah ada masalah apa dan pemecahan masalahnya kayak gimana? Pasti dibuktikan kan? Iya. Itu kan Makanya- juga buat pengalaman juga kan? Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya kok. Iya benar. Nggak ada ruginya. Ya seperti Dema ini, tiba-tiba ada gebrakan bikin podcast. Nah, Ngeri kan? siapa tahu nanti aku jadi podcaster. Kan? Siapa tahu? Karena ini adalah sebenarnya organisasi toh. Iya. Mewadahi Mewadahi. teman-temannya buat bisa ngomong, bisa multimedia. Iya. Nggak ada buruknya, nggak ada ruginya, bro. Udah. Iya. Karena aku mungkin aku menjuluki diriku tuh terlahir sebagai panitia. Karena dari kecil tuh udah panitia. Dari MTS, SMP atau SMA, Ketua OSIS juga. ketua ya, OSIS. Ketua OSIS. ketua OSIS di SMP, ketua OSIS di SMA, dan lanjut di himpunan, di Dema juga. Jadi ya aku membuktikan bahwa organisasi nggak ada ruginya. Iya. Mas Dika juga membuktikan. Benar sekali. Beda dari yang lain, teman-teman semuanya. Jadi apakah organisasi sih penting? Ya wis pikir dewe. Nanti itulah apa yang didapat di organisasi bisa di-apply di
kehidupan lah, terutama nanti kalau sudah bekerja. Betul. Juga kerjasamanya bagus sama teman-teman, sama rekan-rekan, itu kan juga jadi nilai tambah buat kita. Betul. Soft skill, komunikasi ya. Komunikasi Komunikasi itu paling penting teman-teman. Komunikasi, kerjasama juga. Mm-mm. Jadi lah jangan no lab lah ya. Iya. Kalau bisa aktif lah, minimal kalau nggak join organisasi ikut ikut ya, kalau kerja kelompok lah, minimal di kerja kelompok itu kalau bisa kerjasamanya itu dikuatkan juga. Dan di organisasi belajar hal-hal yang lain seperti kayak contohnya public speaking mungkin. Iya. Belajar, aku pertama kali belajar desain pun di himpunan itu, waktu aku jadi kepala divisinya Kominfo. Itu belajar desain juga di situ. Ya nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Bisa karena terbiasa memang. Bisa karena ya. Terbentuk. Betul sekali. Ya, organisasi itu berarti ya pendukung lah ya. Pendukung, dan menurutku adalah multivitaminnya kita sih. Ya, kalau nggak ada organisasi itu kayaknya aku kurang lengkap. Karena semua pengalaman itu di situ. Mas Dika jadi panitia itu pernah jadi panitia apa aja deh misal? Kalau mungkin yang sekarang aja. Ya keamanan sih, cuman bantu-bantu di media juga. Nah, itu kan hal baru. Sebelumnya di Kominfo loh, teman-teman. Beda, terus kemudian dipindah ke keamanan. Itu kan pengalaman baru. Iya, benar-benar. Itu yang harus dicari. Dulu pun pernah jadi tiba-tiba ketua pelaksana Loh. Pemilihan DEMA gitu. Loh. Kaget juga sih ya. Tiba-tiba ketua pelaksana PBAK. Seperti itu. Karena apa? Ya dicoba aja, wis. Coba aja ngalir. Pun setelah selesai rangkaian organisasi kan nggak rugi juga. Nggak rugi mas. Nggak hanya tiba-tiba tertulis di CV-nya banyak, itu kan nggak juga. Di CV itu kan bukti bahwa kita itu bisa. Betul. Kita itu ya hal-hal positif di organisasi itu sudah bisa diaplikasikan juga di kerjaan nanti mungkin. Gitu. Ya wis monggo, yo. Waduh. Operatore kebelet. Ya. Oke. Terus ini Mas, kalau aku dapat insight dari teman-temanku yang HR ya, di forum gitu kan banyak HR. Itu banyak yang memang cari teman-teman peserta magang atau karyawan gitu yang punya pengalaman organisasi, itu yang diutamakan sebenarnya. Gitu. Kamu pernah jadi apa? Kamu bisa komunikasinya seperti apa? Aktif atau tidak komunikasinya? Gimana caranya pemecahan masalah? Itu kan sebenarnya soft skill yang kita dapetin di organisasi sih. Iya. Dan malah itu kayak kan komunikasi itu penting banget sih. Ya penting banget. Interview kan komunikasi sebenarnya. Iya. Itu yang dicari, makanya perusahaan itu nggak mau rugi. Carinya adalah karyawan yang kompeten, bonus soft skill. Makanya teman-teman yang punya soft skillnya oke, hard skillnya oke, ya pasti diborong sama company-company. Kan nggak mungkin juga perusahaan kan dapat cari orang yang biasa-biasa aja. Pengennya kan orang yang luar biasa. Betul, itu makanya yang pertama yang di komunikasi tadi waktu interview misalnya, gimana? Nah itu kan jadi first impressionnya HR kan ke kita kan, mas anak ini nggak bener ini. Iya. Mas mulia ya mas. Iya. Yang lain kita cari yang lain. Dia sih sebelum komunikasi kita di organisasi ada rapat, buka tutup rapat, itu kan juga melatih komunikasi. Iya juga. Evaluasi gitu. Evaluasi. Malam-malam waktu KKN itu juga. Iya. Itu kan juga skill komunikasi. Skill komunikasi juga. Dan di KKN juga diperlukan komunikasi toh. Iya, apalagi kita terjun ke masyarakat dengan bahasa lokal. Waduh. Itu kan juga malah ribet. Kalau bahasa Indonesia kita gampang nih sekarang. Iya. Kalau disuruh bahasa Kromalus atau bahasa yang lain, itu komunikasi sih teman-teman. Komunikasi. Tiba-tiba ngomong sama orang tua, terus ngomong sama teman sendiri. Itu yang perlu disesuaikan. Ya, komunikasi itu penting lah. Sama ya, jaga attitude lah juga. Itu attitude juga penting. Betul. Banyak sekali sih sebenarnya yang perlu disiapin teman-teman buat magang nantinya ya. Terutama adik-adik kita sih. Iya, semester 5 sekarang ya. Sudah harus dipersiapkan. Harus. Mau kemana? Sudah fokusnya kemana itu sudah harus dipikirkan. Jangan besok dipikirkan, sekarang dipikirkan. Sekarang harus dipikirkan teman-teman. Harus di planning mau kemana, mana-mana. Di list aja, di list di spreadsheet atau di buku misal. Ya sih simple, ngelis alamat atau sosial medianya dulu deh. Tracking, dicatatin aja. Mau kemana?
baru nanti dicari tahu. Baru dicari tahu. Aku dulu waktu apply magang pun nggak satu yang aku magang sekarang itu nggak dapat itu sudah apply ke 8 mungkin Ya, 8 atau memang. 9 itu. Memang seperti itu Iya. harusnya. Dan itu aku menikmati momen loh aku cari-cari tempat magang. Betul. Itu ya dapat insight juga kalau di instansi ini butuhnya gini nanti syaratnya gini. Itu nanti bisa dipikirkan buat aku ningkatin skill lebih banyak lagi. Itu makanya persiapan jauh-jauh hari. Persiapan sih itu ya. Persiapan jauh-jauh hari. Nggak ada salahnya teman-teman siap-siap sekarang. Apalagi kita di angkatan 21 ini kan tahun pertama MBKM. Yang magangnya justru maraton lebih panjang gitu kan. Lebih panjang. 3 bulan, 4 bulan. Nah, mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya cuman di liburan itu Apa sebulan namanya? Kerja praktek ya. kerja praktek lapangan itu. Kalau kita kan bener-bener magang. Bener-bener 4 magang. bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya itu panjang sih. Jadi full kita di kantor nggak di kampus. 100% satu semester itu sebenarnya di industri ya. Iya, full industri. Full. Mungkin ya buat teman-teman yang semester depan magang sekarang dipikirkan. Segera dipikirkan. Mau kemana. Magang itu menurutku itu sesuatu yang itu selama aku kuliah ya. 100% ilmu yang tak dapat 50%-nya itu dapat di magang. Betul. Cuman ya Setuju. magang cuman 4 bulan loh daripada kuliah yang 5 semester itu. 50% ilmu yang aku dapat itu dari magang. Setuju, sangat setuju. Karena itu praktek realnya Realnya praktek juga. di situ. Jadi jangan magang kerja wegel kerja. Ya itulah. Ya itu Dunia simulasi ya. simulasi setelah kamu lulus kuliah nanti kan nanti. seperti itu. Berangkat jam berapa misal jam 9 pulang jam 5 ya udah seperti kayak gitu. Nanti Iya, pulang benar. cuma istirahat, nggak sempat nongkrong, nggak sempat main Mobile Legends misal. Iya, kita punya waktu ya cuman 2 hari Sabtu Minggu Ya, gitu. Ya setelah itu kita balik lagi Balik seperti lagi. itu. Kita simulasi seperti pekerja. Tapi jangan dipikir bahwa kita nanti jadi kayak budak itu ya. Jangan dipikir seperti itu. Kita itu berproses. Itu tuh baru nanti setelah kita lulus kuliah ya. Itu kan hidup awal hidup kita. Betul. Jalan ya perjuangannya itu di awal gimana nanti katanya Mas Mikdad tadi Iya. itu biar kalian semua bisa jadi bos. Betul. Ya, itu. Nggak tiba-tiba jadi pos kan? Nggak tiba-tiba jadi bos. Enak banget. Makan dulu kan? Makan dulu. Trial dulu. Dicoba dulu. Coba dulu ya. Hitungannya kita harus menikmati proses juga. Sebenarnya bagus sih MBKM ini sebenarnya. Bagus. Iya sih aku seneng sih juga. Aku senang juga. Dan lebih bagus lagi kalau MOU-nya banyak. Nah, ini kan kita juga fakultas baru ya. Ini hari ini kita 10 tahun ya, Baru 10 tahun ya. Per 27 September ini kita baru 10 tahun. Jadi ini kita hitungannya perkembangannya pesat banget itu naik banget. Jadi mungkin tahun depan bisalah kita MOU-an dengan instansi-instansi perusahaan itu. Bisa buat membantu kita nanti biar cari magang kita lebih mudah. Lebih jalannya. mudah dan juga pastinya lebih perhatiannya lebih oke karena MOU kan pasti dipantau. Pasti dipantau juga. Dipantau teman-teman di sana ngapain. Nggak mungkin kan kalau MOU-an teman-teman di sana cuma fotokopi, nggak mungkin kan. Pasti kurikulumnya dosen Iya. pamongnya kan udah dituju tuh siapa. Gue kerja cuma fotokopi. Jangan dong. Jangan. Jangan. Harus sesuai sama bidangnya. Nanti setelah selesai magang pun diterima kerja di situ nanti kan lebih enak juga. Itu bonus sebenarnya. Itu bonus banget sih. Tujuan kita kan magang sebenarnya. Tujuan kita cari experience, cari pengalaman dulu di magang. Mm-mm. Nanti baru kita diaplikasikan setelah kita kerja. Betul. Bonus kalau dapat offering, dapat tawaran itu bonus. Yoi. Nah, kalau teman-teman bisa maksimalkan sih ya pasti dapat sih. Pasti offering dapat itu. juga. Makanya disiapin sekarang. Harus sekarang. Wis saiki wis. Saiki wis ayo nang gelek na iku. Iya, wis Info pakai loper. nono YouTube wis Yes, cari info magang. Nah, ini pemagang. Banyak banget di Instagram ada, di forum banyak, di LinkedIn juga banyak. Atau screening dengan Google Maps. Saya pakai Google Maps dulu. Iya. Kalau mau cari magang sekarang nggak apa-apa, mungkin sebelum kita nanti magang di kantor cari yang WFH dulu juga nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Itu jadi nilai plus juga pas kita apply nanti magang. Mm-mm. Ternyata kamu udah pernah magang di sini. Itu kan poin bagus. Iya juga masuk CV. Masuk JP betul. Jangan lupa main LinkedIn juga ya. Iya, barusan aku minggu-minggu ini ngisi materi LinkedIn di Himaiklah sama di Teknik Sipil. 2 minggu berturut-turut belajar LinkedIn. Ngajarin teman-teman adik-adik tuh buat itu siap-siap. Iya buat kan HR perusahaan kan juga cari di LinkedIn juga.
Makanya Hmm. kita perlu kenalin Mas ini sebenarnya ke teman-teman nanti. Iya, harus masuk kurikulum nggak sih link ini? Ya gimana ya? Itu sosmed soalnya ya. Sosmed. Iya. Bukan Sosmed keilmuan. tapi isinya kan kayak CV gitu kan. Iya. Kayak- Ya itu sebenarnya ya tambahan aja sih kalau teman-teman mau ngulik, mau belajar banyak sebenarnya di Google, di YouTube. Kebetulan kemarin apa namanya Himaikela mau belajar bareng ya, oke belajar bareng kita. Teknik sipil juga mau belajar tentang LinkedIn, ya udah kita belajar bareng gitu aja. Ya nyiapin teman-teman sebenarnya, siap-siap aja. LinkedIn juga Penting. penting. Yang penting ya skillnya ditingkatkan. Yang paling penting itu Yang sih. paling penting sih skillnya gitu, Skills. ditingkatkan ya. Baru kita nanti ya biar kita apply sekali apply, wes langsung kerja sini mas. Iya. Kalau skillnya Aku sih wis percaya sama skillnya teman-teman ya, biologi semuanya, matematika, hard skillnya pasti oke semua. Tapi yang paling penting adalah soft skillnya sih. iya. Ya kemampuan komunikasi, kata Mbak Berlinda tadi di talkshow, kemampuan negosiasi, kemampuan merayu sebenarnya teman-teman. Kalau hard skillnya bagus tapi komunikasinya jelek kan ya, ya agak sedikit kurang. first impressionnya orang-orang ke kita nanti, was Hmm. anak ini nggak bisa kan eman gitu ya. Kalau teman-teman bisa bisa ngoding atau bisa gambar gitu, terus komunikasinya bagus kan lebih bagus lagi. Kayak gitu. Jadi hard skill dan soft skill itu harus balance ya. Harus sebenarnya. Harus balance. Jangan timpal satunya lebih berat, satunya lebih ringan, itu jangan. Kita harus balance juga. Wis oleh mangan loh kayak. Gitu. Ya. Asik. Wis sudah kita ngobrol sejaman kalau nggak salah sudah ya. Wis gak kerasa ya. Soalnya kita mikir masalah kerjaan ini kan juga nanti. Aku ya mikir sih, aku nanti mau kalau lulus mau kerja gimana. Itu sudah dapat sih. Kemarin ada tawaran pekerjaan, cuman aku lagi mikir-mikir juga. Aku fokus ke skripsi, fokus ke kuliah, fokus ke ini ada agenda-agenda, jadi agak ya sebenarnya itu sih. Aku agak pusing di tawaran itu, aku gimana nanti bagi waktunya itu. Ya bagusnya memang diselesaikan dulu ya. Iya. Tapi kebetulan aku dapat rezeki ya udah sih. Iya sih. Nggak boleh disia-siakan. Udah aku coba itu. Itu dapat rezeki pun karena dari instansinya sudah percaya. Bisa jadi. Ya, sudah percaya dengan kita, nanti kita juga bisa sudah percaya juga dengan instansi, kan jalannya juga lebih enak. Jenjang karir ya poinnya. Kalau teman-teman magangnya serius kan, impressionnya kantor atau perusahaan, wah ini serius nih. Kita coba uji coba dulu lah 3 bulan. Iya. Dengan gaji di bawah standar, meskipun di bawah standar, tapi teman-teman masih mahasiswa dan uji coba gitu loh. Iya. Ya oke aja sebenarnya. Iya, ini penting ya, jangan tiba-tiba magang, wes aku gak dibayar magang. Nah, itu jangan dipikirkan bayaran, itu jangan dipikirkan feedbacknya, kita itu pengalamannya dulu kan. Itu bonus sebenarnya. Bonus itu sebenarnya. Jadi ya mau dapat feedback atau enggak, yang penting itu pengalamanmu di situ itu gimana. Nanti kalau instansinya sudah jatuh cinta sama kamu kan juga itu kan juga nilai bonus, kamu pasti dikasih feedbacknya. Dan feedback itu penting loh, karena aku tahu tuh HR itu ada forumnya. Misal teman-teman di perusahaan tersebut kurang atau ada bermasalahan lah di situ, itu bakal connecting ke HR yang lainnya kalau nama ini tuh di blacklist mas. Ini berbahaya loh mas, meskipun magang. Jadi ada beberapa kasus gitu di forum gitu, dia itu melakukan penyelewengan aset. Wah, berat sih. Aset kan itu pasti masih magang tuh. Di blacklist sama HR ini itu kayaknya datanya connect loh, ada forumnya kayaknya mereka itu para HR itu. Kayak bikin grup paling Bikin grup. HR perusahaan di Surabaya begini. Jadi dia di blacklist mas, Wais. gara-gara magang. Jadi bahaya teman-teman. Makanya minimal kalau ya attitude-nya aja sih. Bonus-bonus bisa lanjut. Yang penting itu perusahaan bisa nyaman sama kita bisa nyaman sama perusahaan itu, nanti bonusnya ya bisa dapat pekerjaan juga seperti Mas Novin. Alhamdulillah kurang lebih kayak gitu. Pasti siapa sih yang nggak bangga orang tua anaknya sudah dapat kerja sebelum lulus juga. Itu Aku sendiri aja bangga sebetulnya. Di luar dari ekspektasiku. Iya, benar. Ternyata kok bisa gitu. Nah, itu tadi. Ya bagaimana buat membagi waktunya, bagaimana buat soft skillnya, ya skill lah, maupun soft skill maupun hard skillnya juga itu harus balance juga. Sama yang terakhir tadi
attitude ya. attitude itu penting. Penting. Poin-poinnya itu harus perhatikan nanti buat kalian yang mau magang. Mas Yoga mau magang besok. Sip, ya itulah diperhatikan magangnya buat teman-teman semester 5 ya, semester 5. Harus dipikirkan sekarang. Betul. Guys, satu jam ya kita bahas magang terus ya. Sejam kan? Udah lah. Mungkin harusnya lebih banyak lagi sih yang mau dibahas. Cuman karena mungkin waktu ya. Waktu sih, Pak. Iya, mungkin ini pun juga mendadak. Mendadak. Ya, karena kesibukan Mas Novin yang jadwalnya tidak pas sama saya. Itulah ya. Mungkin kalau mau bertanya mungkin bisa di DM IG-nya Mas Novin. Apa IG-nya? Novin bukan Novin. Wih, tahu loh dia. Ya, Ngeri. ngeri. Mungkin kalau mau langsung besok LKMMO itu yang Pratidi mungkin ya buat teman-teman mahasiswa mungkin mau tanya-tanya tentang pekerjaan nanti bisa lah itu. Bisa. Pokoknya LKM itu harus dimaksimalkan secara semaksimal mungkin lah. Itu buat wadah kalian buat meningkatkan soft skill Betul. nanti. Di situ kalian harus gali-gali terus ke kita. Ya, itu buat teman-teman sama besok banget buat latihan pemandu ya. Pelatihan pemandu. Bulan ini ya. Ya, insyaallah. Nah, kalau Inul Mas Farhad tidak sibuk nanti di ACC. Gitu. Sama satu lagi Pak Yahya mohon datang ke sini. Dari kemarin Pak Yahya katanya loro weteng aku Mas di depan kamera. Waduh. Padahal aku pengennya waktu episode pertama itu kan bintang tamunya itu Pak Yahya karo awakmu. Oke. Gitu kan nanti biar sama ada satu temanku yang mau apply magang juga. Itu niatnya kan memang seperti itu. Ya, ternyata Pak Yahya tidak mau. Ya next lah, masih banyak waktu. Next, ya. Kita mau bahas apa? Mau bahas LKMM. Iya, mungkin Bahas karir lagi, oke aja aku. Kita tinggal ngatur aja Mas sebenarnya. Iya benar. Kita udah punya podcast wadah kita buat berbagi. Wadah. Terima kasih Pak Yahya, terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Media Center. Terima kasih Media Center. Asik. Ya, itu mungkin yang bisa diambil lah dari poin-poin penting tadi buat kalian sebelum terjun ke dunia pekerjaan itu bekal lah buat kalian nanti. Bisa dipikirkan mulai dari sekarang gimana nanti fokusnya kalian gimana. Mungkin dari yang maba ini yang semester 1 langsung dipikirkan sekarang ini nanti kalian mau kemana. Boleh juga, boleh. Lebih baik. Jangan tunggu nanti kalau sudah semester tua baru bingung nanti. Betul. Ya itu. Jangan ya. Sama semester 1 lah, jangan mikir kalian salah jurusan. Jangan. Saintek wis dah The best lah. the best ya. Dibutuhkan sama tim manapun. Saintek sangar. Ya. Itulah yang bisa diambil pada hari ini tentang kegiatan magang dan bekerja. Itulah slogannya Pak Jokowi dulu ya. Kerja. Terima kasih Mas Novin ya. Siap. Setelah telah menyempatkan waktu untuk hadir di antara kesibukan. Mungkin dari teman-teman yang lain siapa ya yang kira-kira bisa ya diundang buat bahas apalah ini. Bahas apa? Tergantung. Mungkin lah nantilah siapapun bisa diundang sini. Mungkin Mbak Berlin tadi atau Mas Mikdad. Langsung disikat aja ke sini. Langsung ditarik ke sini. Terima kasih Mas Novin atas kehadirannya. Sama-sama. Yang mendadak ini ya. Gak apa-apa, memang harus dibikin mendadak supaya bisa. Akhirnya datang juga ke sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata saya yang salah. Dan terima kasih telah menonton. Ya wis lah, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.